Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Putri Amini Lubis dari kelompok 9. Di kelompok 9 ada saya dan juga nanti ada teman-teman saya yaitu Hafiz Raihan dan juga Rahmat Fiski. Kami kelompok 9 akan membahas tentang pemancar dan penerima FM. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, kemudian materi kedua akan dibacakan oleh Hafiz Raihan dan ditutup oleh Rahmat Fiski. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Pada sistem telekomunikasi elektrik, pesan atau informasi yang bukan dari besaran listrik diubah dahulu menjadi isyarat listrik dan ditumpangkan pada sebuah isyarat pembawa yang akan mengantarkan pesan tersebut ke tujuan. Isyarat pesan yang telah berubah bentuk menjadi isyarat informasi elektrik ini disebut dengan isyarat pemodulasi. Guna mendukung proses pengiriman informasi tanpa kabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless, dibutuhkan suatu teknik modulasi analog ataupun digital. Modulasi analog dapat dibedakan menjadi 3, yaitu modulasi frekuensi, modulasi amplitudo, dan juga modulasi fase. Pertama, modulasi frekuensi merupakan sistem modulasi yang mengubah frekuensi isyarat pembawa sebanding dengan amplitudo sesaat isyarat pemodulasi. Berbeda dengan modulasi amplitudo yang amplitudonya isyarat pembawanya diubah-ubah sebanding dengan amplitudo isyarat informasi. Pada modulasi frekuensi, amplitudo dipertahankan tetap. FM atau frequency modulation merupakan kasus khusus modulasi sudut atau angular modulation. Dalam sistem modulasi sudut, frekuensi gelombang pembawa berubah terhadap waktu menurut fungsi isyarat yang dimodulasikan atau ditumpangkan. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu pemancar dan penerima FM. Pada bagian ini, saya akan menerangkan pengertian, fungsi, dan setiap model dari rangkaian-rangkaian yang ada di dalam syarat-syarat penerima dan pemancar FM. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pemancar FM. Pada prinsipnya, sebuah pembangkit gelombang radio atau pemancar radio terdiri dari sebuah osilator radio frekuensi, modulator, penguat daya, jalur transmisi, dan antena. Sistem modulator dan penguat daya pemancar sangat ditentukan oleh jenis modulasi yang digunakan. Yang pertama ada isyarat masukan. Isyarat masukan merupakan isyarat informasi yang diubah menjadi isyarat listrik dalam ranah frekuensi yang akan dikirim oleh pemancar. Misalnya, berupa isyarat audio yang berasal dari luar sistem. Isyarat pesan yang telah berubah bentuk menjadi isyarat informasi elektrik ini disebut dengan isyarat modulasi. Kedua, ada modulator. Modulator adalah bagian pengolah isyarat dengan frekuensi informasi ditumpangkan pada frekuensi pembawa yang kemudian disalurkan ke untai penguat dan dipancarkan ke udara melalui antena. Proses modulasi pada gelombang radio adalah proses menumpangkan isyarat informasi ke dalam isyarat pembawa dengan cara-cara modulasi yang digunakan. Tujuannya adalah agar isyarat informasi bisa dikirimkan ke tempat yang jauh. Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses modulasi ialah frekuensi isyarat. Pemodulasi harus lebih rendah dari frekuensi isyarat pembawa. Pada prakteknya, modulator sebuah pemancar bukan merupakan suatu untai tersendiri. Ketiga, ada osilator. Osilator merupakan pembangkit arus rangga dengan amplitudo tetap dengan frekuensi tertentu. Pada dasarnya, osilator adalah sebuah penguat tegangan dengan bati yang tinggi diberi umpan balik atau feedback positif atau feedback positif sehingga penguat menjadi tidak stabil dan beroscilasi dengan osilasi tertentu. Agar frekuensi osilasinya dapat diatur dan ditentukan, maka penguat itu dilengkapi dengan resonator. Keempat, ada penguat daya RF. Penguat daya frekuensi radio adalah penguat akhir yang memperkuat isyarat pembawa yang telah termodulasi. Penguat RF berfungsi untuk menapis atau menyaring isyarat-isyarat harmonisa dan isyarat lain yang dihasilkan osilator selain isyarat utama. Penguat RF juga berfungsi untuk memperkuat frekuensi pancaran. Penguat RF ini merupakan penguat akhir terkala yang hanya memperkuat satu pita frekuensi tertentu dan meredam pita frekuensi di luarnya. Penguat RF yang digunakan pada pemancar ini ialah penguat RF kelas C.
Untuk memperkuat gelombang sinus, penguat kelas C harus ditala ke frekuensi gelombang sinus. Karenanya, penguat kelas C yang ditala merupakan untai pita arus sempit. Penguat kelas C hanya dapat memperkuat frekuensi-frekuensi di sekitarnya. Dalam untai kelas C, arus mengalir jauh lebih kecil dari 180 derajat dan tampak seperti pulsa sempit. Jika pulsa arus sempit seperti ini menggerakkan rangkaian resonan, tegangan pada untai penguat hampir mendekati gelombang sinus sempurna. Kelima, ada antena. Antena digunakan untuk memancarkan atau meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. Agar antena dapat memancarkan isyarat dengan efisien, maka panjang antena adalah 1/4 panjang gelombang. Keenam, ada sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan bagian yang memberikan daya listrik kepada bagian-bagian pemancar FM. Tanpa adanya tegangan listrik, maka bagian-bagian pada pemancar FM tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan merupakan tegangan DC. Selanjutnya, materi perancangan untai pemancar dan penerima FM. Sistem yang digunakan untuk merealisasikan piranti telah saya jelaskan di materi sebelumnya. Sedangkan pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan alat yang dilakukan untuk merealisasikan sistem piranti pemancar dan penerima FM. Pertama, pemancar FM. Dalam mengirim informasi jarak jauh, diperlukan pemancar. Pada piranti pemancar FM sederhana ini, terdapat bagian-bagian yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pembangkit isyarat informasi. Isyarat informasi pada piranti yang dirancang ini berupa isyarat sinusoidal. Rancangan pembangkit isyarat sinusoidal menggunakan IC Monolith Function Generator XR22206 yang selain dapat membangkitkan isyarat sinusoidal, juga dapat membangkitkan isyarat gelombang segitiga dan gergaji. IC XR2206 terdiri dari 16 pin. Untuk mengatur frekuensi pembangkit isyarat sinus ditentukan oleh pin 5 dan 6 pin IC XR2206 dan nilai resistor pin 7 dan ground. Spesifikasi piranti yang dirancang menggunakan gelombang sinusoidal dengan frekuensi 10 kHz yang direalisasikan dengan menetapkan nilai kapasitor yaitu 10. Dengan hasil perhitungan didapatkan nilai resistor yaitu 15.915,49. Nilai resistor ini didapat dengan menggunakan variabel resistor. Amplitude pada keluaran sinusoidal diatur dengan mengubah-ubah nilai resistor pin 3 untuk mengatur kesimetrisan gelombang sinusoidal. Pada keluaran dilakukan dengan mengubah-ubah nilai resistor yang terpasang pada pin 15 dan 16. Kemudian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Raihan, yaitu modulator dan osilator dari bagian-bagian sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafiz Raihan akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu modulator. Modulator untuk menumpang isyarat informasi ke dalam isyarat pembawa. Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar proses modulasi dapat dilakukan, yakni frekuensi isyarat pemodulasi harus lebih rendah daripada frekuensi isyarat pembawa. Perancangan ini menggunakan modulasi atas rendah dengan memodulisasikan isyarat informasi di tingkat-tingkat awal penguat untai pemancar. Modulator FM ini menyatu dengan untai pemancar. Osilator merupakan bagian pemancar FM di mana isyarat pembawa dibangkitkan. Osilator sendiri pada masanya terdiri dari dua bagian, yaitu penguat dan untai umpan balik. Salah satu frekuensi yang harus dihasilkan tersebut akan menjangkitkan umpan balik dengan fase yang benar, sedangkan penguat yang akan menghasilkan isyarat korkan yang telah dikuatkan beberapa kali. Osilator yang digunakan untuk perancangan ini berupa osilator LC Cold Plate BTS. Perancangan osilator penggunaan VTO atau variabel frekuensi osilator yang merupakan modifikasi osilator Colpites yang dapat membangkitkan isyarat pembawa dengan frekuensi 88 Hz sampai 108 Hz. Dengan demikian dibutuhkan untai dengan komponen-komponen kapasitor dan
induktor yang dapat berosilasi dari 88 MHz sampai 108 MHz. Penentu frekuensi yang dibangkitkan pada osilator ini adalah nilai 1.1 dan C2 yang memiliki hubungan matematis sebagai berikut: F⁻1 2N akar LC. Nilai kapasitor C2 ditetapkan besar 5 PF dan nilai induktor bisa diubah-ubah. Untuk mendapatkan nilai induktor yang dapat diubah-ubah, digunakan koker dengan inti batang ferrit 4 mm yang dililiti oleh kawat email dengan diameter 0,8 mm. Inti ferrit dapat diputar sehingga impedasi induktor berubah-ubah dan menghasilkan frekuensi pembawa yang diinginkan. Diameter koker dan jumlah lilitan kawat email sangat berpengaruh terhadap isyarat yang dibangkitkan. Nilai induktor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dengan nilai kapasitor dan frekuensi pembawa yang diketahui. Penguat RF. Isyarat hasil pemodulasian perlu dikuatkan sehingga diperlukan sebuah penguat RF. Penguat RF yang digunakan dalam perencanaan adalah penguat RF kelas C dengan daya output 1 watt. Untai pada mempunyai output 1 watt dengan persamaan sebagai berikut. Pulsa arus kolektor pada penguat kelas C yang mengalir kurang dari 180 derajat. Jika pulsa arus sempit menggerakkan untai personasi yang terdiri dari C2 dan L1, akan dihasilkan gelombang sinus dari ketegangan yang hampir sempurna. Untuk mendapatkan gelombang sinus dengan frekuensi dasar, frekuensi resonansi pada penguat RF harus sama dengan frekuensi dasar gelombang yang dipulsakan. Pada untai penguat RF ini menggunakan induktor berupa gulungan kawat email yang nilai induktasi 1 UH. Antena. Pada pemancar antena berfungsi sebagai peranti yang memancarkan gelombang elektromagnet. Antena dapat bekerja efektif jika dimensi dari antena sama dengan panjang isyarat yang hendak dipancarkan. Antena akan meradiasikan gelombang elektromagnetik secara maksimal jika panjang fisik antena sebesar seperempat panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan. Pada rancangan ini, antena yang digunakan adalah antena vertikal. Sumber tenaga merupakan bagian yang diberikan energi listrik kepada bagian-bagian pemancar FM. Tanpa adanya tenaga listrik, maka bagian-bagian pada penerima FM tidak dapat bekerja. Sumber listrik yang digunakan berupa sumber tegangan sebesar 12 VDC. Penerima FM terdiri dari antena, penguat RF, pencampur, osilator, penguat IF, detektor, penguat audio, dan penyuara. Pada beberapa bagian perancang penerimaan ini digunakan penala FM yang banyak di pasaran. Antena yang digunakan dalam perancangan ini adalah antena teleskopik. Panjang antena ini dapat diatur. Agar dapat bekerja maksimal, antena diatur panjangnya itu sebesar seperempat panjang gelombang. Penguat RF, pencampur, osilator, dan penguat IF. Pada penerima FM ini digunakan penala FM yang di dalamnya telah terdapat penguat RF, pencampur, osilator, dan penguat IF. Penala FM yang digunakan memiliki 6 pin. Pin pertama berfungsi sebagai masukan isyarat elektromagnetik yang ditangkap antena. Pin kedua sebagai masukan tegangan penala FM. Untuk dapat bekerja, penala FM membutuhkan tenaga masukan sebesar 9-12 VDC. Pin ketiga berfungsi sebagai perekan penguat IF. Penguat IF berupa sebuah komponen transformator berfungsi sebagai penguat frekuensi menengah yang pada penerima FM nilainya adalah 10,7 MHz. Transformator frekuensi dapat bekerja apabila frekuensi yang diterimanya sebesar 10,7 MHz.
Pin keempat pada penala FM berfungsi sebagai ground. Pin kelima untuk perekan osilator dan pin keenam untuk perekan penguat. Detektor berfungsi untuk memisahkan getaran frekuensi isyarat pembawa dan frekuensi isyarat informasi. Dalam perencanaan, detektor digunakan IC monolik LA1260 yang terdiri 16 pin. Pin pertama sebagai masukan penguat IF yang terlebih dahulu ditapisi pada tapis pada 10,7 MHz. Pin kedua dan ketiga berfungsi sebagai bypass. Pin keempat merupakan ground dan pin 7 adalah perekan yang dikuatkan oleh transistor C828. Piranti detektor pada penerima dapat dilihat pada gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, biasa dipanggil Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, isyarat keluaran modulator. Dalam pengukuran, modulator merupakan tempat isyarat informasi yang ditumpangkan pada isyarat pembawa. Pada pengukuran ditentukan frekuensi isyarat pembawa sebesar 10 NHz dengan frekuensi isyarat informasi sebesar 10 kHz yang beramplitudo 2 VVV. Pada gambar 4.4 rapat, perenggang frekuensi osilasi yang menjadi ciri modulasi VM tidak begitu terlihat dengan jelas. Ini terjadi karena kurangnya sensitivitas dan alat-alat ukur pada frekuensi tinggi. Nah, berikutnya isyarat penguat RF. Pengukuran dan pengujian penguat RF dilakukan menggunakan spektrum analyzer dan meter daya. Untuk membedakan isyarat keluaran modulator dan penguat RF digunakan spektrum analyzer. Untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh penguat RF digunakan meter daya yang dibebani 2 mW. Pada hasil pengukuran penguat RF, amplitudo isyarat keluaran pada penguat RF jauh lebih besar dibandingkan dengan keluaran isyarat modulator karena adanya penguatan. Pada pengukuran menggunakan meter daya, penguat RF dihubungkan dengan meter daya yang dibebani 2 mW. Hasil pengukuran penguat RF disajikan pada gambar 4.5 dan daya yang dihasilkan 0,8 watt. Nah, penerimaan VM. Syarat keluaran osilator penerima. Syarat pada osilator penerima pada gambar 4.6 berfrekuensi 111,3 NHz dengan amplitudo 121 mVVV. Osilator yang ada pada penala FM membangkitkan isyarat sinus dengan frekuensi 111,3 NHz. Secara teori, osilator akan menghasilkan frekuensi FO yang bila dicampur dengan frekuensi pembawaan VC pada percampur akan menghasil frekuensi menengah. Jika frekuensi isyarat pembawa yang ditentukan 100 NHz dan frekuensi menengah pada FM lazimnya adalah 10,7 NHz, maka seharusnya osilator menghasilkan frekuensi 117 NHz, tetapi pada kenyataannya pada pengukuran meleset 0,6 NHz. Hal ini terjadi karena adanya relat komponen dan alat-alat ukur. Nah, berikutnya isyarat keluaran penguat IF. Gambar 4.7 menunjukkan keluaran IF penerima dan frekuensi 9,2 NHz dengan amplitudo 260 mVV. Isyarat keluaran IF merupakan hasil pencampuran antara isyarat osilator lokal VO pada penala dengan isyarat masukan VC. Isyarat ini lazim disebutkan frekuensi menengah karena perubahan penalaan di bagian penguat RF dibuat sama dengan perubahan frekuensi penalaan osilator lokal. Maka hasil keluaran isyarat IF akan memiliki frekuensi yang akan ditapis sekitar 10,7 NHz.
Dari hasil pengukuran keluaran IF, penerimaan adalah 9,2 NHZ, sedikit berbeda dari teori yang seharusnya 10,7 NHZ. Hal ini terjadi karena alat ukur dan alat komponen yang digunakan. Nah, berikutnya isyarat keluaran detektor. Detektor berfungsi untuk memisahkan isyarat pembawaan dengan isyarat informasi. Pada tahap ini, isyarat pembawaan akan ditepis sehingga hanya tertinggal isyarat informasi. Isyarat keluaran detektor pada penerimaan VM disajikan pada gambar 4.8. Nah, berikutnya isyarat keluaran penguat audio. Isyarat pada keluaran penguat audio merupakan penguatan amplitudo isyarat keluaran untuk detektor. Pada penguat ini, amplitudo isyarat informasi VM dikuatkan beberapa kali sehingga dapat menggerakkan membran penyuara. Pada gambar 4.9, isyarat sinus yang dihasilkan tidak begitu sempurna tanpa adanya darau yang terdengar sebagai desis jika penguat audio dihubungkan dengan penyuara. Nah, kesimpulannya 1. AC monolith function generator dapat digunakan sebagai pembangkit gelombang sinus yang baik dan stabil. 2. Osilator pada pemancar VM dapat menghasilkan isyarat dengan frekuensi 88 sampai 108 NHZ. 3. Penguat RF kelas C yang digunakan dapat memancarkan daya 0,8 watt. 4. Pada pemancaran isyarat pembawaan 100 NHZ, osilator penerimaan bekerja pada frekuensi 100,3 NHZ. 5. Darau pada penerimaan cukup besar sehingga berpotensi mengganggu isyarat informasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan di presentasi hari ini. Kalau ada kata-kata yang saya gunakan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.